Dunia kini menghadapi fase nyata imbas dari pemanasan global. Pemanasan global bukan lagi isu yang akan dihadapi. Pemirsa, pemanasan global memiliki dampak buruk. Pemanasan global dapat memberikan dampak besar bagi spesies ikan dunia. Ya, lapisan es di kutub utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di bumi. Pemanasan global Pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global. Selamat siang semuanya. Apa sih yang akan diketahui tentang pemanasan global? Tahu nggak sih kalian kalau akhir-akhir ini para peneliti sedang cemas-cemasnya melihat kenaikan suhu di wilayah kutub utara. Bayangin aja nih ya, daerah kutub utara, daerah di sekitar kutub utara aja udah mengalami kenaikan suhu. Apalagi dengan daerah di tempat tinggal kita yang jauh sekali dari kutub utara. Kondisi kota seputaran kutub utara yang selama ini kita tahu dingin banget sedingin kemasan, pada saat ini sudah memanas, disinyalir akibat dari pemanasan global. Jadi apa sih sebenarnya pemanasan global ini? Apa sih pemanasan global? Jangan-jangan kalian tahunya pemanasan global adalah global warming. Doang lagi. Wah, gampang banget sih kalau kalian tahu pemanasan global. Jadi baru kasih tahu. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem hidup. Akibat terjadinya proses kenaikan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi telah melonjak sekitar 0,4 sampai dengan 0,18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Jadi fix banget nih sekarang bumi kita udah makin memanas. Jadi dari pemanasan global pasti kita mau tahu apa penyebab dari pemanasan global dan apakah suhu di bumi ini akan semakin panas atau depannya. Jadi penyebab pemanasan global ini yang pertama adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi seperti penampasan dan hasil pembakaran bahan bakar yang menyembunyi bumi. Layaknya sifatnya juga kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan mengandungkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Namun, infrared ini terperangkap di bumi. Kenapa sih kalau infrared ini terperangkap di bumi kita? Jadi begini, sinar inframerah memiliki panjang gelombang antara 760 mm sampai 1000 mm dan frekuensi 30 GHz sampai 40 GHz. Namun tidak, benda panas akibat getaran atomik dan molekuler itu dianggap memancarkan gelombang panas dalam bentuk sinar inframerah. Makanya sinar inframerah itu sering disebut dengan radiasi panas. Sebenarnya, efek rumah kaca itu juga berfungsi untuk bumi kita. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, bumi kita akan mengalami suhu minus 18 derajat Celcius, yang sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Namun, jika kadar ini berlebihan, maka dapat menyebabkan pemanasan bumi. Lalu, selain efek dari rumah kaca, ada juga penyebab lainnya, yaitu penebangan pohon secara liar dan juga penggunaan energi secara berlebih. Nah, selanjutnya itu ada dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global memang tidak sedikit. Faktor yang menjadi cuaca adalah suhu udara, kelembapan udara, angin, awan, dan curah hujan yang tinggi. Lalu yang kedua ada meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air meningkat. Langsir dari IPCC
dari pemanasan global. Berikut adalah beberapa langkah untuk meminimalisir dampak pemanasan global, yaitu yang pertama, konversi lingkungan seperti reboisasi, penanaman ulang pohon, dan juga penghijauan lahan kritis. Yang kedua yaitu menggunakan energi alternatif seperti energi air, energi matahari, angin, dan juga bioenergi guna mengurangi bahan bakar fosil. Yang ketiga yaitu daur ulang dan efisiensi energi. Yang keempat, upaya memberikan pengetahuan secara luas kepada masyarakat mengenai pemanasan global, juga dampak-dampak dan contoh penerapan yang harus dilakukan. Yang kelima yaitu menghemat energi di rumah, karena sebagian besar listrik dihasilkan dari batu bara, minyak, dan juga gas. Menggunakan bola lampu LED dan juga menjemur pakaian alih-alih menggunakan mesin pengering. Yang terakhir yaitu memproduksi bahan nabati, karena lebih sedikit menggunakan energi tanah dan air, dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Itulah penjelasan tentang pemanasan global yang kini sedang kita alami. Suka tidak suka, kondisi sudah terjadi. Bumi yang kita pijak kini sudah memanas. Bijak dalam menggunakan bahan bakar bisa menjadi pilihan untuk meminimalisirkan CO2 sebagai pemanasan global. Banyak menanam tumbuhan hijau juga bisa menyebabkan CO2 ke atmosfer, which is kurang. Hal-hal kecil yang dapat manusia